kali ini dalam segmen At Large. Kali ini saya akan ajak Anda kita ulas apa yang sedang diperbincangkan oleh publik akhir-akhir ini. Karena pemerintah ternyata berencana melakukan transformasi di bidang pensiunan. Tapi apa yang akan diubah oleh pemerintah? Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya skema dana pensiunan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, skema dana pensiunan PNS, TNI, dan juga Polri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pay As You Go. Seperti yang kita tahu, pada saat sudah bekerja sesuai dengan masa yang sudah ditentukan dan aturan yang ada, nantinya PNS, TNI, dan juga Polri ini akan menerima dana pensiunan yang sudah ada hitung-hitungannya, pemirsa. Kalau kita lihat, pensiunan PNS ini sejauh ini dikelola oleh PT Taspen, sedangkan jika kita bicara dana pensiunan untuk TNI dan juga Polri, ini nanti akan dikelola oleh PT Asabri. Jadi ini ada dua badan berbeda mengelola dana pensiunan, yang satu untuk PNS dan yang satu lagi untuk TNI dan juga Polri. Nah, kemudian yang diperbincangkan adalah dana pensiunan ini ternyata menggunakan dana anggaran dari APBN. Kita harus lihat terlebih dahulu apa sebenarnya jumlahnya, berapa banyak dana yang digunakan untuk dana pensiunan PNS dari APBN. Ternyata pemirsa, dari APBN secara total yang dianggarkan di tahun 2021, total yang dialokasikan untuk dana pensiun ini jumlahnya fantastis, mencapai 2.800 triliun rupiah. Ini dari APBN. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, ternyata 900 triliun ini berasal dari dana pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran pemerintah daerah ini jumlahnya mencapai 1.900 triliun rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat yang lebih besar adalah anggaran APBN dari pemerintah daerah untuk dana pensiun PNS yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Kemudian, bagaimana terkait dengan hitung-hitungannya? Karena seperti yang kita tahu, semua PNS ini ternyata membayar iuran bagi dana pensiunnya. Nah, hasil iuran PNS ini kalau dirinci dalam persentasenya adalah 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga dari APBN yang kemudian akhir-akhir ini diperbincangkan. Mengapa ada anggaran yang cukup besar untuk dana pensiun yang nantinya diterima oleh PNS? Kemudian siapa saja sebenarnya yang boleh menerima dana pensiun ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Penerima pensiunan PNS, ini ada banyak kriterianya. Bisa diatur sesuai dengan jabatan fungsional terakhir, namun secara keseluruhan, secara general, yang bisa menerima dana pensiunan PNS adalah yang berusia minimal 50 tahun. Atau mereka sudah mempunyai masa kerja atau masa bakti. Sekurang-kurangnya adalah 20 tahun sudah bekerja mengabdikan diri untuk negara, nantinya pada saat pensiun bisa menerima dana pensiun sesuai dengan hitung-hitungan yang ada dan dikelola oleh instansi yang berkaitan. Kemudian pemirsa, apa yang akan diubah? Bagaimana rencana ke depannya? Apa skema baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Tadi kalau kita bicara soal Pay As You Go, jadi akan dibayarkan dengan iuran 4,75% berikut dengan APBN di dalamnya. Nah, sekarang menjadi berbeda karena rencananya, ini masih rencana, ini adalah ditargetkan bisa mulai diberlakukan di tahun 2023 nanti. Skemanya bernama fully funded. Kemudian tidak hanya PNS saja, tapi pegawai pemerintah yang digunakan kerja kontrak itu bisa dengan perjanjian kerja ini juga bisa menerima dana pensiun atau yang biasa kita kenal dengan PPK, nanti juga bisa menerima dana pensiun. Selain itu, yang menjadi lebih berbeda lagi adalah ternyata nanti jumlah uang pensiun tersebut diambil dari persentase take home pay atau yang biasa kita kenal dengan THP. Jadi tidak hanya dipotong dari gaji pokok yang diterima saja seperti yang saat ini diberlakukan. Jadi kalau kita bicara yang hari ini iuran tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Sedangkan kalau berdasarkan persentase take home pay berarti persentasenya diambil dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi iurannya akan lebih besar sedikit, tapi dana pensiunnya yang diterima juga bisa akan lebih besar lagi. Nah, ini kita bicara soal apa rencana yang akan diterapkan oleh pemerintah jika seandainya ini bisa berhasil dilakukan terkait dengan perubahan skema menjadi skema fully funded. Tapi pemirsa, bagaimana dengan yang ternyata tidak memenuhi syarat?
tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya berhenti bekerja sebelum masa yang ditetapkan diberlakukan atau berhenti bekerja sebelum umur yang telah ditetapkan. Atau lebih pahit lagi ternyata dipecat secara tidak hormat. Ternyata kalau mengalami fase-fase tersebut ataupun kondisi tersebut, nantinya dana pensiunan ini Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Dana Pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan